goal dari 6.3 ini adalah untuk memanipulasi DOM. Pertama dari mengambil DOM sesuai dengan target, kemudian memanipulasi, mengganti isinya, kontennya, dan yang terakhir adalah untuk memanipulasi dari styling, akan diubah untuk stylenya. Pertama ada di getElementById. Nah, kembali ke directory JS dan ke index HTML tadi. Ini biarkan saja kita bermain-main di bagian script.js-nya. Ini kita bersihkan semua. Untuk membuat sebuah variable baru, di sini saya kasih nama coba cons. Ini saya pakai cons karena tidak berencana untuk utak-atik value-nya. Tidak berencana untuk mengubah value-nya. Elemen, coba saya intip dulu untuk HTML-nya. Coba kita dapatkan elemen dari box 1 dari ID. Ya, ini elemen box 1. Ini bebas ya untuk hanya penamaan variabel. Menggunakan dokumen get element by ID. Nah, ini alasan kenapa di awal-awal ketika membuat kelas name dan ID. Untuk ID itu sifatnya unik per halaman. Karena dengan function get element by ID ini masukkan ID-nya box 1. Dia hanya bisa mengembalikan satu value. Oke, coba kita konsol langsung untuk resultnya. Elemen box 1 di konsol. Nah, dia akan bisa mendapatkan elemen dari box 1 langsung to the point berupa div dan anak-anaknya. Nah, opsi kedua adalah elemen by class name. Nah, di sini saya ingin targetnya untuk mendapatkan semua elemen dengan kelas name-nya ini, kelas box. Karena dia tidak unik, berarti kita deklarasikan dulu untuk variabelnya. Elemen box get elements. Ya, dia menggunakan s karena returnnya pasti lebih dari 1, karena kan kelas itu sifatnya tidak unik dan reusable. Sehingga menjadi dokumen get elements by class name. Tadi target itu adalah class name box. Coba di konsol resultnya elemen box. Nah, dia returnnya berupa array dengan tipe HTML. Ini ada 2 array, berarti ada 2 elemen yang menggunakan class name box. Ya, ini sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita buat. Ya, ini untuk 0, ini untuk yang box 1 dan yang kedua. Dia membacanya dari sini, dari atas ke bawah, sehingga yang pertama pasti ada di box 1 yang berwarna hitam dengan judul title pertama. Bisa juga kita mendapatkan elemen dari tag name. Sebenarnya kita ambil yang agak unik saja dan value-nya dikecil. Mungkin bisa diambil dari ini H2. Ya, H2. Karena dia tidak unik, berarti masih menggunakan S. Coba di sini elemen heading get elements by tag name. Dan expect-nya harusnya 2 elemen. Tag name-nya H2. Mari cek result-nya di konsol. Yap, kita dapatkan 2 sesuai expect. Ada H2 title dan H2 title. Masing-masing memiliki kelas name title. Dan formatnya sebagai berikutnya, dia berupa ini objek dengan beberapa value hasil generatan secara auto. Nah, ini bisa dapatkan di inner HTML untuk value-nya. Coba kita akses nanti untuk value-nya sekaligus dimanipulasi. Tapi kita lanjutkan untuk yang get elemen dari DOM ini. Secara tag name ada yang namanya dari selector. Ya, selector persis seperti yang kita generate ketika membuat CSS. Misal ada .box, kemudian lanjut ke title atau ingin mengambil .box saja dan seterusnya. Lalu kita pakai case yang sama seperti get element by class name box ini.
Nama fungsinya query selector. Coba dot box. Apakah resultnya? Dan di sini kita cuma bisa dapat satu untuk query selector. Ya mirip dengan get element by ID. Jadi ini hanya cocok. Misal query-nya benar-benar cocok dan dia akan mendapatkan elemen yang pertama, bisa paling atas yang untuk HTML-nya. Namun ada semacam case ingin mendapatkan semua yang memiliki selector.box. Nah, ini JS juga menyediakan yang namanya persis query selector tapi ditambah dengan all. Maka dia akan mengembalikan array yang memiliki selector.box alias class name box. Wait. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, dia mendapatkan dua node, yaitu yang pertama memiliki ID box 1 dan box 2. Dan Chrome juga sudah support sih untuk mengetahui jika kita hover di sini kan terlihat nih langsung berwarna hijau. Nah, berarti ini targetnya ke sini. Dan jika yang sebelah kanan bawahnya di hover, kanannya jadi hijau. Ini berarti targetnya terlihat. Ya, dan itu untuk mendapatkan elemen menggunakan beberapa function dari dokumen dot sesuai dengan kebutuhan. Coba kita manipulasi untuk bagian dalamnya. Sepertinya akan lebih mudah untuk yang detail saja karena dia teksnya lebih sedikit. Yang mana konsep yang lainnya juga sama sih. Coba kita konsol log untuk elemen heading. Saya ingin menampilkan mengambil data ini. Judul di box pertama. Tadi kan ini returnnya array ya, ada S ya. Berarti dia ada di indeks pertama, berarti 0. Dan untuk mendapatkan bagian dalamnya bisa menggunakan inner XML. Pertama, elemen heading di array. Datanya ada di indeks pertama, berarti perlu diambil indeks 0. Dan dalam indeks 0 itu ada objek dan key-nya inner XML untuk mendapatkan value dari heading. Nah, nanti return-nya seharusnya titel pertama dan so expect. Nah, di sini kita bisa manipulasi isinya sih. Dengan cara ini target inner XML, langsung saja kita ganti di sini. Semisal change heading. Seharusnya ketika di render judulnya akan berubah menjadi seperti ini, bukan titel pertama lagi. Dan kurang lebih sebagai berikut. Kita juga bisa merubah stylenya, semisal ingin menambahkan underscore di sini. Jadi yang perlu diutak-atik. Ini masih kita biarkan untuk mengubah kontennya. Ada di dot style dot. Nah, ini stylenya yang diubah apa? Ini modelnya objek sehingga kita hanya bisa ubah satu persatu. Target yang tadi adalah membuat underscore, maka di sini stylenya adalah text decoration, value-nya adalah underline. Oke, mari preview terlebih dahulu. Oke, di sini langsung bertambah stylenya underline dan stylenya menjadi inline. Ya, itulah sampel untuk manipulasi DOM dengan JS.